Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Teman-teman di sana jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, dan jangan lupa mengucapkan Alhamdulillah. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira ada yang bisa nebak gak ya topik apa yang bakal kita bawain kali ini? Pasti berhubungan sama era digital nggak sih? Soalnya kan sekarang lagi di era modern kita ini semua. Betul banget. Kali ini kita lanjut saja untuk perkenalan diri. Yang pertama untuk saya, perkenalkan, nama saya Arsya Agatha Yulia Rahma. NIM saya 108072500027. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nur Aziz dengan NIM 108072500012. Di sini saya sebagai narasumber. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Tabrani dengan NIM 108072500013 sebagai narasumber. Dan saya Nasruddin dengan NIM 108072530021 sebagai narasumber. Dan terakhir saya Nikita Cerenina Azhara Julianto dengan NIM 108072500129 sebagai narasumber juga. nah di sini mereka berempat itu sebagai narasumber dan saya sebagai host. Mari kita lanjut untuk ke sesi berikutnya, yaitu podcast. Nah, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih, apalagi di kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu nggak topik apa yang bakalan kita bawa kali ini? Kayaknya itu deh, tentang medsos deh. Terus? Mungkin sebagai media dakwah bisa jadi Di eranya apa sekarang? di era digital. Betul banget. Nah, itu tadi topik yang bakalan kita bawa dalam podcast kita kali ini. Untuk lebih singkatnya yaitu media sosial sebagai media dakwah. Oke, mari kita lanjut untuk sesi tanya jawab kepada narasumber kita ya. Untuk pertanyaan pertama, saya akan memberikan untuk Kak Niki. Nah, next untuk pertanyaan yang pertama ya Kak. Di era sekarang hampir semua anak muda itu hidupnya nggak lepas dari media sosial. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, menurut pandangan Islam sendiri, bagaimana sih sebenarnya peran media sosial itu sebagai sarana dakwah di zaman digital ini? Apakah media sosial benar-benar bisa menjadi ladang pahala untuk menyebarkan nilai-nilai Islam? Atau justru lebih banyak tantangan dan risiko seperti hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang bertentangan dengan ajaran Islam? Lalu, bagaimana seharusnya seorang muslim, khususnya generasi muda nih, untuk menggunakan media sosial agar tetap relevan, bijak, dan sesuai dengan nilai-nilai dakwah yang penuh hikmah? Kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, sebenarnya media sosial itu netral, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi tergantung individu kita sendiri. Media sosial bisa jadi ladang pahala yang besar kalau kita manfaatkan secara dakwah, lewat satu postingan, video singkat, atau bahkan stories sederhana aja tuh bisa. Pesan kebaikan kayak misalnya notes di IG itu bisa buat kita jadikan media dakwah juga. Terus di sisi lain kita juga nggak bisa menutup mata kalau media sosial punya banyak tantangan, seperti konten negatif, perdebatan toksik, hoaks keagamaan, sampai dakwah yang isinya saling menyalahkan dan sering banget kita temui di sosial media. Nah, disinilah peran generasi muda saat ini. Sebagai muslim kita tuh penting banget untuk dakwah di media sosial supaya nggak terlalu harus terkesan menggurui. Justru pendekatan yang santai, relevan dengan kehidupan sehari-hari dan penuh empati lebih mudah diterima. Kemudian muslim yang berdakwah di media sosial juga harus punya bekal ilmu dan adab. Jangan asal share tanpa cek kebenarannya, jangan gampang kepancing emosi, dan juga tetap menjaga akhlak.
dalam berkomentar. Dakwah itu bukan soal kebenaran dengan cara yang baik. Kalau ini bisa dijaga, media sosial bukan cuma jadi tempat hiburan, tapi juga ruang belajar, refleksi diri, dan ladang amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Itu sih kalau dari saya, Kak. Satu. Wah, jawaban yang sangat menginspirasi anak muda nih. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Niki. Iya, sama-sama. Teman-teman, kita bakal lanjutin untuk pertanyaan yang kedua dengan narasumber kita, yaitu dengan Kak Raihan. Oke? Berikut pertanyaan yang akan saya lampirkan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial sendiri, apalagi di berbagai lapisan masyarakat, media digital kini dipandang sebagai salah satu sarana dakwah yang strategis. Berdasarkan berbagai laporan penetrasi internet, mayoritas pengguna media sosial berasal dari kelompok usia produktif dan generasi muda, yang dalam praktiknya seringkali sulit dijangkau melalui metode dakwah konvensional. Di sisi lain, karakteristik media sosial memungkinkan penyampaian pesan keislaman dalam berbagai bentuk yang lebih variatif, seperti video singkat, kutipan ayat Al-Quran dan hadis, ilustrasi visual maupun podcast dengan gaya bahasa yang lebih komunikatif dan mudah dipahami. Berdasarkan pernyataan yang saya ucapkan tersebut, bagaimana sih peran media sosial sebagai sarana dakwah dalam menjangkau generasi muda? Serta sejauh mana kreativitas dalam pengemasan konten dakwah di media sosial sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyampaian dan internalisasi nilai-nilai keislaman tanpa mengurangi esensi ajaran Islam itu sendiri. Berikut pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Media sosial memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana dakwah, khususnya dalam menjangkau generasi muda yang merupakan pengguna dominan platform digital. Karakteristik generasi muda yang lebar dengan teknologi terlalu bersifat dinamis, serta cenderung menyukai konten-konten yang singkat dan visual, menjadikan media sosial sebagai medium yang relevan untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman. Nah, berbeda dengan metode dakwah konvensional yang lain yang bersifat satu arah dan formal, media sosial kemungkinan terjadinya komunikasi yang lebih interaktif, fleksibel, dan kontekstual sesuai dengan realitas kehidupan generasi muda. Selain dari segi jangkauan, efektivitas dakwah di media sosial juga ditentukan oleh kreativitas dalam pengemasan konten. Pesan keislaman yang disajikan dalam bentuk video singkat, infografis, atau kutipan ayat Al-Quran dan hadis maupun podcast yang saat ini kita laksanakan dapat menarik perhatian audiens tanpa harus mengurangi substansi ajaran Islam. Penggunaan bahasa yang komunikasi dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga proses internalisasi nilai-nilai keislaman dapat berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih akan dijawab langsung oleh narasumber kita, yaitu Kak Nasruddin. Berikut pertanyaan yang akan saya sampaikan. Berdasarkan apakah pemanfaatan media sosial tersebut sebagai sarana dakwah, dan bagaimana pengemasan konten yang sederhana dan dekat dengan realitas kehidupan masyarakat dapat meningkatkan relevansi dakwah Islam? Jelaskan pula peran interaksi dua arah antara dai dan audiens dalam membangun efektivitas dakwah di media sosial. Berikut jawaban dari Kak Nasruddin. Baik, jadi ini langsung saya jawab ya. Terkait pengemasan konten dakwah yang sederhana itu seperti apa. Jadi pengemasan konten dakwah yang sederhana dan dekat dengan realitas kehidupan masyarakat dapat meningkatkan relevansi dakwah Islam karena pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan terasa lebih aplikatif. Ketika materi dakwah dikaitkan dengan persoalan kita yang sehari-hari seperti akhlak, adab, maupun pergaulan, audiens dapat melihat langsung keterkaitan antara ajaran Islam dan kehidupan yang mereka jalani. Hal ini mendorong proses pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keislaman secara lebih efektif. Nah, selain itu,
media sosial memungkinkan kita terjadinya interaksi dua arah antara dai dan audiens. Audiens dapat bertanya, berdiskusi, serta memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Interaksi ini menjadikan dakwah lebih dialogis, meningkatkan kedekatan emosional, serta membantu dai memahami kebutuhan dan kondisi audiens. Nah, dengan demikian, dakwah di media sosial tidak hanya bersifat informatif saja, tetapi juga edukatif dan partisipatif. Nah, begitu jawaban saya. Nah, next untuk pertanyaan selanjutnya yang dijawab oleh narasumber Kak Arif. Menurut Kak Arif sendiri nih, apa saja sih tantangan dakwah di media sosial? Dakwah melalui media sosial memiliki potensi besar dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman secara luas dan cepat. Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan agar pesan dakwah dapat tersampaikan secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Adapun beberapa tantangan dakwah di media sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber informasi yang tidak jelas. Banyak konten dakwah beredar tanpa dasar yang kuat. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman jika materi tidak bersumber dari Al-Quran, hadis sahih, dan pendapat ulama. Yang kedua, materi dakwah terlalu singkat. Media sosial menuntut konten cepat dan ringkas, sehingga penjelasan agama seringkali menjadi kurang lengkap dan mudah disalahartikan. Yang ketiga, perdebatan di kolom komentar. Perbedaan pendapat sering memicu perdebatan, bahkan pertengkaran, yang dapat menghilangkan tujuan dakwah sebagai ajakan kebaikan. Yang keempat, kurangnya etika dalam berdakwah. Penyampaian pesan dengan bahasa kasar atau merendahkan orang lain membuat dakwah sulit diterima dan dapat menimbulkan konflik. Yang kelima, pengaruh algoritma media sosial. Konten dakwah tidak selalu mudah tersebar karena media sosial lebih memprioritaskan konten yang viral daripada yang bermanfaat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dakwah di media sosial memerlukan kehati-hatian, pemahaman yang baik terhadap materi keagamaan, serta penerapan etika komunikasi yang santun. Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut, dakwah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tetap berfungsi sebagai sarana penyebaran nilai-nilai kebaikan dan persatuan umat. Nah, tadi sudah terjawab semua ya oleh narasumber-narasumber kita. Untuk penutup dan kesimpulan yang akan saya sampaikan, bahwasanya media sosial merupakan sarana dakwah yang sangat potensial di era digital. Media sosial mampu menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda, dengan cara yang lebih fleksibel dan menarik. Namun, pemanfaat media sosial sebagai media dakwah harus disertai dengan tanggung jawab, keilmuan, serta etika dalam penyampaian. Tujuan utama dakwah itu sendiri adalah untuk mengajak kepada kebaikan dan menyampaikan ajaran Islam dengan hikmah, bukan untuk memicu konflik atau perdebatan. Semoga kita semua dapat menjadi pengguna media sosial yang baik dan mampu menyebarkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.